Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 13, mendahulukan akhir daripada dunia. Pada hari Selasa sore, tanggal 4 Zulkadah 545, di Madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Wahai muridku, utamakanlah kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia, niscaya engkau akan mendapat keuntungan keduanya. Apabila engkau lebih mengutamakan dunia dari akhirat, maka engkau akan mengalami kerugian baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus menjadi siksa bagimu. Bagaimana bisa engkau menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak diperintahkan? Jika engkau tidak sibuk dengan urusan dunia, niscaya Allah akan memberikan pertolongannya, menganugerahkan taufik kepadamu dan juga waktu sehingga engkau dapat mengambilnya. Dunia itu, begitu saja. Dan ketika engkau mengambil sesuatu darinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meletakkan keberkahan padanya. Seorang mukmin akan beramal untuk dunia dan akhiratnya, adapun untuk dunianya dia akan bekerja sekadarnya, sesuai dengan kebutuhannya untuk memenuhi perbekalan perjalanan saja, tidak mengambil banyak-banyak. Sedangkan orang yang bodoh, dunia menjadi ambisi terbesarnya. Adapun orang yang arif, segala cita-citanya adalah akhirat, kemudian demi Al-Maula Azza wa Jalla. Jika engkau mendapat sepotong roti, lalu nafsu dan syahwat menuntutmu, maka pandanglah pada saat itu zat yang mampu memecahkannya. Sesungguhnya tidak ada kebahagiaan bagimu hingga engkau sanggup membelenggu nafsumu dan mengikatnya di samping Allah Azza wa Jalla. Para syiddiqin mengenal satu sama lain. Masing-masing di antara mereka mencium bau keterbukaan dan jujur dari yang lain. Wahai orang yang berpaling dari Allah dan para syiddiqin serta lebih memilih menghadapkan dirinya kepada makhluk, sampai kapan engkau akan menghadap terus kepada mereka? Apakah manfaat yang kamu dapatkan? Bahaya tidak ada pada tangan mereka. Demikian juga manfaat, mereka tidak dapat memberi dan juga tidak dapat mencegah. Tidak ada bedanya antara mereka dengan kebanyakan benda yang tidak dapat memberikan madarat dan manfaat. Raja hanya satu, yang dapat memberikan manfaat dan mencegah madarat hanya ada satu. Yang menggerakkan dan yang mendiamkan hanya ada satu. Yang menguasakan dan yang menundukkan hanya ada satu. Yang memberi dan yang menolak hanya ada satu. Yang mencipta dan yang memberikan rizki hanya ada satu. Dia adalah Allah Azza wa Jalla. Dia zat yang terdahulu, yang awal dan abadi. Dia ada sebelum adanya makhluk, sebelum ayahmu, ibumu dan sebelum orang-orang kaya di antara kamu. Dialah pencipta langit, bumi dan seluruh isinya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dia maha mendengar, maha melihat. Quran Surat Asy-Syura 11. Betapa aku merasa kasihan kepada engkau wahai makhluk Allah, engkau tidak mengetahui penciptamu dengan sebenar-benar pengetahuan. Kalau saja kelak di hari kiamat aku memiliki sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu aku akan membantu untuk memikul beban kalian. Wahai orang yang membaca, bacakanlah kepadaku sendiri tanpa penghuni langit dan bumi. Setiap orang yang beramal, maka amalnya akan menjadikannya memiliki pintu yang dapat dia masuki untuk mencapainya. Adapun engkau wahai orang alim, lebih disibukkan dengan berbicara dan mengumpulkan harta daripada pengamalan dari ilmumu, sehingga yang ada adalah gambar tanpa makna, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki seseorang hamba menjadi baik, maka dia akan menjadikannya mengetahui, kemudian mengilhamkan pengamalan sekaligus keikhlasannya yang akan mendekatkan dirinya kepada Tuhannya, memarifatkan dan mengajarkannya ilmu hati. Rahasia-rahasia akan dibukakan untuknya, Allah akan memilihnya sebagaimana dia memilih. Musa alaihi salam, aku telah memilihmu untuk diriku. Quran Surat Taha 41. Bukan untuk selainku, bukan untuk syahwat dan kesenangan. Bukan untuk bumi dan langit,
Bukan untuk surga dan neraka, bukan untuk kerajaan dan kehancuran, tidak ada sesuatu yang mengikatmu dariku. Tidak ada yang menyembunyikanmu dari selain aku. Tidak ada makhluk ataupun syahwat yang menghalangimu dariku. Wahai muridku, jangan pernah putus asa dari mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan alasan kemaksiatan yang pernah engkau lakukan. Sebaliknya, cucilah najis pada pakaian agamamu dengan air taubat, diiringi keteguhan dan keikhlasan di dalamnya, taburkanlah wewangian marifat ke dalamnya. Waspadalah terhadap kedudukanmu saat ini. Jika engkau menoleh, binatang buas berada di sekitarmu dan bahaya mengintaimu. Maka berpindahlah dari keadaan tersebut, dan kembalilah ke pangkuan Tuhanmu yang Maha Agung. Dengan hatimu. Jangan makan bersama dengan watak dunia, syahwat dan nafsumu. Jangan makan kecuali dengan panduan dua saksi, Al-Quran dan As-Sunnah, lalu carilah dua saksi yang lain, yaitu hatimu dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika telah diizinkan oleh Al-Quran, As-Sunnah dan hatimu, maka pintalah izin kepada yang keempat, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi seperti pencari kayu di tengah malam, ia tidak tahu apa yang diambil oleh tangannya. Yang ada halik atau makhluk, hal ini tidak akan terwujud hanya dengan angan-angan dan pura-pura. Tetapi harus ada keteguhan dalam hati dan bukti nyata dalam perbuatan. Yakni melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai muridku, keselamatan itu berada pada upaya meninggalkan keselamatan. Kekayaan ada di dalam upaya meninggalkan kekayaan, obat itu adanya dalam upaya mencari kesembuhan. Obat yang paling mujarab adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan hukum sebab akibat, dan menyingkirkan Tuhan-Tuhan yang bersarang dalam hatimu. Obat itu berada dalam tauhidullah dengan hati, bukan hanya dengan lisan. Sebab tauhid dan zuhud, tidak akan ada jika hanya ada pada jasad dan lisan saja. Semuanya ada di dalam hati. Tauhid, zuhud, takwa, marifat, ilmu tentang al-haq, cinta kepada Allah dan dekat dengannya berada di dalam hati. Jadilah orang yang berakal, jangan gila dan berpura-pura. Karena saat ini engkau dalam kegilaan, kepura-puraan, dusta, ria dan nifak. Cita-citamu hanya demi makhluk semata. Tidakkah engkau ketahui, bahwa setiap kali engkau melangkah menuju makhluk, itu berarti engkau semakin menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau mengaku bahwa engkau mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi justru yang kau cari adalah makhluknya. Engkau tak ubahnya seperti orang yang ingin pergi ke Makkah, tetapi melangkah ke arah Khurasan, bukan mendekat, tetapi semakin menjauh dari Makkah. Engkau mengaku bahwa engkau telah menanggalkan setiap hal yang terkait dengan makhluk, tetapi justru engkau takut dan berharap kepada mereka. Lahirmu nampak zuhud, tetapi batinmu ternyata cinta kepada mereka. Lahirmu nampak demi halik, tapi batinmu menghadap kepada makhluk. Ini semua tidak akan datang hanya dengan kata-kata semata. Ini adalah keadaan ketika tidak ada lagi makhluk di dalamnya. Tidak ada dunia, akhirat dan tidak sesuatu pun selain Allah Azza wa Jalla. Dia Maha Esa dan tidak menerima kecuali yang satu. Yang Esa tidak menerima sekutu, maka dialah seorang yang mengatur urusanmu. Terimalah apa yang dikatakan kepadamu. Makhluk itu lemah, mereka tidak dapat membahaya kamu dan juga tidak dapat memberikan manfaat kepadamu. Justru Tuhanmu yang memberlakukan itu semua terhadap mereka. Perbuatannya berlaku atasmu dan atas mereka. Ketetapan takdir berjalan di atas ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mentauhidkan Allah dan beramal syalih adalah hujjah atas manusia. Di antara mereka ada yang melepaskan dunia secara lahir dan batin, ada juga yang melepaskan secara batin saja. Allah tidak melihat dunia di hati mereka sedikit pun, itulah hati yang bersih. Orang yang sanggup mencapai hal itu, sungguh dia akan mendapatkan kerajaan dari makhluk. Mereka adalah para pahlawan pemberani. Berani untuk menyucikan hati dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiri tegak di depan pintunya, mengunus pedang tauhid di atas kuda syariat yang menjadi tunggangannya. Dia tidak akan membiarkan sedikit pun dari dunia masuk ke dalam hatinya. Hatinya dia utuhkan untuk zat yang membolak-balikan hati. Agama telah membersihkan lahirnya, tauhid san marifat telah menyucikan batinnya.
Wahai orang asing, rupanya apa yang telah mereka katakan dan aku ucapkan tidak memberikan arti apapun bagimu. Engkau katakan bahwa hal ini haram tetapi engkau melaksanakannya. Engkau katakan bahwa hal ini halal, tetapi engkau tidak mempergunakannya. Engkau memang gila. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kecelakaanlah bagi orang bodoh 1 kali, tetapi 7 kali lipat kecelakaan tersebut bagi orang yang mengerti. 1 kecelakaan bagi orang yang bodoh, sebab bagaimana dia akan beramal. 7 kali lipat kecelakaan tersebut bagi orang yang berilmu, karena dia berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Keberkahan ilmu tercerabut darinya, yang tertinggal adalah hujjah atas dirinya. Carilah ilmu lalu amalkan. Setelah itu menyendirilah, jauhi makhluk dan sibukkan diri dan hati dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau sanggup memenuhi kesendirian dengan kecintaan terhadapnya, maka itu akan mendekatkanmu kepadanya sehingga engkau lebur ke dalamnya. Maka jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, Dia akan menjadikan engkau masyhur dan terlahir kembali untuk turut berperan serta dalam kehidupan bersama dengan makhluknya. Suatu hal yang menguntungkan telah ditetapkan dan diketahuinya untukmu. Dia menyembunyikan engkau di balik dinding halwatmu, dan menampakkan engkau kepada makhluk, sehingga engkau berada di antara keduanya, yakni dengannya bukan denganmu. Engkau dapat mengambil bagian tanpa diringi oleh nafsu, syahwat dan keinginan, sehingga peraturannya yang ada pada dirimu tidak terhapuskan. Engkau dapat mengambil bagian dunia tetapi tetap bersama dengannya di dalam hatimu. Dengarlah dan ketahuilah, wahai orang-orang bodoh yang tidak mengenal Allah Azza wa Jalla dan para pengikutnya. Wahai orang yang berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran adalah Al-Haq Azza wa Jalla, yang batil adalah kalian yang menjadi makhluk. Al-Haq berada di dalam hati, jiwa dan makna. Sedangkan kebatilan ada pada hawa nafsu, watak, kebiasaan dan dunia serta apapun selain Dia. Hati ini tidak akan merasa bahagia kecuali telah mencapai kedekatan dengannya, Allah yang kadim, yang azali, yang senantiasa hidup dan abadi. Wahai orang munafik, janganlah engkau bergurau. Apakah engkau mengira bahwa apa yang ada padamu itu lebih baik? Engkau adalah hamba dari roti yang engkau makan, laukmu, manisanmu, pakaianmu bahkan selimut dan kekuasaanmu. Adapun hati yang benar akan berhambur dari makhluk menuju kepada Sang Halik. Di setiap perjalanan dia menyaksikan hal-hal yang membawa keselamatan, maka para ulama yang beramal telah berlalu. Mereka adalah pewaris para nabi, sedangkan orang-orang yang datang kemudian, dipersilahkan untuk melanjutkannya dalam menghidupkan syariat dan membendung kehancurannya. Pada hari kiamat kelak, mereka akan berkumpul bersama dengan para nabi untuk mendapatkan pahala dari Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perumpamaan orang-orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya seperti keledai yang membawa kitab. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Quran Surat Al-Jumu'ah 5. Yang dimaksud kitab dalam ayat tersebut adalah ilmu. Apakah seekor keledai bisa mengambil manfaat dari kitab yang dibawanya? Tidak ada yang dapat ia ambil kecuali kelelahan dan kepayahan dalam memikulnya. Semakin bertambah ilmu, seharusnya bertambah pula rasa takut dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang yang mengaku berilmu, di mana tangisanmu karena takut kepadanya? Di mana nilai kegentaran dan rasa takutmu? Di mana pengakuanmu atas dosa-dosamu? Di mana upayamu untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya taat kepadanya? Manakah pendidikanmu terhadap dirimu sendiri? Manakah mujahadahmu di sisinya? Cita-citamu terbentuk pada gamis, sorban, makan, nikah, rumah, toko, duduk dan bersenang-senang dengan makhluk. Tanggalkanlah semua itu dari dirimu. Jika memang ada bagianmu dari semua itu, dengan sendirinya ia akan datang pada waktunya. Sedangkan hatimu tetap tenang dan damai tidak lelah menunggu karena rakus. Bahkan hatimu tepat tegak berdiri bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa engkau bersusah payah untuk sesuatu yang sebenarnya telah digariskan? Wahai muridku, halwatmu rusak, tidak sah, najis dan tidak suci. Apa yang harus aku lakukan untukmu? Di hatimu tidak ada tauhid dan keikhlasan. Wahai orang tidur yang tidak dibiarkan, dan orang yang lupa dan tidak dilupakan, dan orang yang meninggalkan dan tidak ditinggalkan. Wahai orang-orang bodoh yang tidak mengenal Allah dan Rasul-Nya. Engkau laksana sepotong kayu yang tidak berguna. Ya Tuhan kami,
Berikanlah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin.